Bab 615. Membuat Devan jadi suami Venus. Eliana memeluk Devan dengan erat. Sekarang, persetan dengan keagungan Venus. Persetan dengan pandangan orang lain. Dia cuma ingin memeluk erat juniornya yang mengemaskan itu. Kejadian ini membuat orang-orang kaget. Orang-orang Imperium Athenos, putra mahkota Imperium Kaljaka, bahkan utusan Imperium Andaras yang datang untuk mengumpulkan batu hara. Mereka semua terlihat bingung, sebab mereka tahu tentang hubungan putra mahkota Kaljaka dan Venus. Putra mahkota Kaljaka selalu mengejar Venus. Upeti batu hara kali ini bernilai ratusan miliar lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau mau pinjam lebih banyak tentara dari Imperium Andaras maka perlu lebih lagi. Banyak orang yang belum paham dengan yang dilakukan putra mahkota Kaljaka. Banyakan yang merasa tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk seorang wanita. Tapi Eliana ini beda. Bisa dibilang dia itu Venus termuda yang pernah ada. Dia sudah memimpin Imperium selama lebih dari 2 tahun. Banyak orang mengira Imperium akan hancur di tangannya. Tapi faktanya tidak begitu. Imperium bukan cuma tak hancur, tapi juga bertahan kuat. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kali ini kalau bukan karena putra mahkota Kaljaka yang tiba-tiba menambah upeti, Venus tidak akan jadi seperti itu. Tapi, sekarang malah jadi menarik. Venus selalu sendirian. Dan sekarang, dia malah melemparkan diri ke pelukan pria lain. Wajar kalau pasangannya itu putra mahkota Kaljaka. Baik dari status, sumber daya keuangan, atau kekuatan. Putra mahkota Kaljaka lebih cocok untuknya. Soras meletakkan tangannya di belakang punggung. Tak perlu buru-buru mengoleksi batu har. Dia mau lihat bagaimana semua ini akan berkembang selanjutnya. Orang-orang kaget. Cuma Jerry yang terlihat biasa saja. Sebab dia satu-satunya yang tahu. Eliana sudah mengabdikan diri untuk Devan. Dulu, dia bingung. Venus melakukan pengorbanan sebesar itu pada seorang sentinel. Kini, dia pun paham. 400 miliar batu hara dalam 10 hari. Tidak, 2 triliun. Kini sudah tak penting Devan melawan putra mahkota Kaljaka atau bukan. Dia merasa pilihan Eliana itu telah benar. Kalau ada pria yang bisa melakukan ini untuknya, dia bisa menyerahkan segalanya. Guru, Venus itu, sekarang, bela di samping Jerry kaget. Venus. Dia mulai memeluk seorang pria. Di depan putra mahkota Kaljaka. Takutnya, hal buruk akan terjadi. Sesudah sekian lama diam, putra mahkota Kaljaka akhirnya bereaksi. Wanita yang dia inginkan, malah jatuh ke pelukan pria lain. Ini benar-benar di luar nalar. Wajahnya jadi benar-benar muram. Eliana, kamu. Mendengar suara putra mahkota Kaljaka, Eliana pun melepas Devan. Tapi tangannya menggenggam tangan Devan. Eliana memandang putra mahkota Kaljaka dengan ekspresi tenang mengatakan, "Yang mulia, seperti yang kamu lihat, aku sudah punya pria yang kusuka, jadi aku tidak bisa menikah denganmu." Perkataan Eliana benar-benar membuat putra mahkota Kaljaka heboh. Sekarang Eliana sudah langsung pamer. Devan tak usah cemas lagi. Dia segera melepas topengnya. Ternyata, benar kamu. Putra mahkota Kaljaka menunjuk ke arah Devan sambil melotot. Dia kenal pria itu. Orang yang menghabisi Jenderal Imperium Kaljaka. Dia juga menghabisi 2 anak buahnya. Kini, dia telah mengambil wanita yang dia inginkan. Putra mahkota Kaljaka, kita ketemu lagi. Devan kelihatan tenang. Eliana, kamu sadar yang kamu lakukan? Aku sudah cari tahu. Anak ini cuma manusia fana. Entah keberuntungan apa yang dia dapat.
dia mendapat 2 triliun batu hara, tapi bagaimana dia kamu bandingkan dengan Imperium Kaljaka? Putra mahkota Kaljaka menggigil karena marah. 2 triliun batu hara memang cukup mengagetkan. Tapi putra mahkota Kaljaka tidak bisa menghalanginya. Di belakangnya ada Imperium. Imperium Kaljaka sudah punya batu hara lebih banyak dibandingkan Imperium Athenos. Kini dia sudah menguasai planet liar dengan hasil yang sangat banyak. Cuma 2 triliun, memang kenapa? Dia bisa mendapat 10 triliun. Tentu aku tahu apa yang aku lakukan. Aku menyatakan bahwa Devan akan jadi suami Venus Imperium Athenos, ucap Eliana dengan keras. Devan pun kaget. Eliana mengumumkan kalau dia suami Venus Imperium Athenos. Itu berarti dia jadi pemimpin Imperium Athenos yang memimpin 1/10 galaksi Bimasena. Tidak, itu mustahil. Putra mahkota Kaljaka terhuyung. Venus terlalu gegabah terburu-buru kalau menunjuk manusia fana sebagai suami Venus seperti itu. Venus, pikirkan lagi. Venus jangan gegabah. Banyak menteri berlutut di tanah, memohon pada Venus untuk menarik kembali yang baru saja dia katakan. Bagi mereka, Venus adalah pilihan terbaik untuk menikah dengan putra mahkota Kaljaka. Walau tidak menikah dengan putra mahkota Kaljaka, jangan sampai menikah dengan orang biasa. Memang Devan bisa dapat 2 triliun batu hara. Dia juga tidak bisa dianggap orang biasa. Tetapi kalah jauh dengan putra mahkota Kaljaka. Hah, kalian semua mau menentang Venus. Eliana tak menduga semua menteri bakal menentang keputusannya. Venus, tolong lihatlah keadaan secara keseluruhan. Menikah dengan putra mahkota Kaljaka itu solusi yang baik. Seorang menteri bersujud. Aku sudah mengambil keputusan dan tak mau mengubahnya. Sikap Eliana benar-benar tegas. Para menteri ini bisa berpengaruh untuk pengambilan keputusannya. Mereka bahkan mempengaruhi keputusannya tidak hanya 1 kali. Tapi sekarang, Eliana tak mau diganggu-gugat. Venus, kamu akan membawa masalah pada Imperium Athenos. Tolong Venus tarik kembali perkataanmu. Tolong Venus tarik kembali perkataanmu. Semua menteri bicara bersamaan. Melihat para menteri yang berlutut di tanah, Eliana merasa sedikit tak berdaya. Eliana, asalah kamu mengambil kembali perkataanmu, aku akan anggap ini tak pernah terjadi ini dan kamu bisa menikah denganku. Di galaksi Bimasena ini, selain aku, siapa lagi yang pantas untukmu? Putra mahkota Kaljaka pun mencoba melakukan upaya terakhir. Walau kelakuan Eliana membuatnya sangat malu dan marah, tapi dia sangat suka pada Eliana. Eliana pun menjawab, "Yang mulia, aku sudah mengatakan dengan sangat jelas kalau aku akan mengangkatnya jadi suami Venus. Keputusan ini tak dapat diubah," kata Eliana lembut. Putra mahkota Kaljaka memicingkan matanya, mengatakan tidak bisa diubah. Berarti, walau dihadapkan miliaran pasukan Imperium Kaljaka, tetap tidak akan berubah. Perkataan putra mahkota Kaljaka membuat orang-orang kaget. Walau sebenarnya orang-orang tahu putra mahkota Kaljaka bisa saja melakukan hal itu. Tapi ketika perkataan tersebut benar-benar keluar dari mulut putra mahkota Kaljaka, semua orang tegang. Bersambung. Bab 616. Bencana untuk Athenos. Walau Imperium Kaljaka dan Imperium Athenos punya hubungan baik, namun persahabatan antara imperium tidak benar-benar kokoh. Beberapa saat lalu, kedua imperium itu lebih dekat bagai saudara kandung. Tapi sekarang, kedua imperium mungkin akan mulai perang. Putra mahkota Kaljaka memicingkan mata ke arah Eliana.
Dia tidak percaya Eliana berani berperang dengan Imperium Kaljaka. Tatapan para menteri pun tertuju pada Eliana. Sekarang, semua jadi hening. Orang-orang menunggu jawaban Eliana. Karena jawabannya mungkin menyangkut nasib ratusan juta makhluk hidup. Kalau sampai Imperium Kaljaka dan Imperium Athenos berperang, pasti akan ada korban jiwa. Seketika itu, ratusan juta makhluk hidup mungkin akan tewas dalam perang ini. Di hadapan orang-orang yang menonton, Eliana mengatakan, tidak akan berubah. Baik. Sekarang, putra mahkota Kaljaka tidak tahu harus bilang apa. Dia tercengang. Dia sungguh kalah. Dia kalah dari Sentinel. Eliana, ingat, kamu yang merugikan rakyatmu. Lalu, putra mahkota Kaljaka berkata pelan, Yang mulia, jangan ancam aku. Kalau kamu mau bertarung, ayo bertarung, kata Eliana dengan tenang. Putra mahkota Kaljaka menatap Eliana. Bagaimanapun, Imperium Kaljaka lebih kuat dari Imperium Athenos. Tapi kalau memang ada perang, Imperium Kaljaka pasti rugi juga. Karena itulah, dia tidak mau mulai perang kecuali benar-benar diperlukan. Tentu saja, yang lebih penting, dia masih sangat menginginkan Eliana. Yang mulia, Venus sudah tidak sempurna. Ketika itu, lelaki tua di belakangnya mendadak bicara perlahan. Kamu bilang apa? Putra mahkota Kaljaka memandang lelaki tua itu dengan ekspresi tak percaya. Yang mulia, aku telah sadar tentang itu sejak lama, namun demi kehormatanmu, aku tak berani berkata apa-apa. Namun kini, aku merasa tak ada yang perlu disembunyikan dariku. Walau aku menyembunyikannya darimu. Tetapi kamu mempunyai mata untuk melihat, jawab lelaki tua itu. Kamu, yang benar. Tubuh putra mahkota Kaljaka gemetaran. Kalau itu benar, itu bisa gawat. Dia merupakan putra mahkota Imperium Kaljaka. Tidak mungkin menikah dengan wanita yang sudah tak perawan. Aku sungguh percaya, jawab lelaki tua itu dengan penuh keyakinan. Putra mahkota Kaljaka melihat Eliana. Kemudian membuka mulutnya lalu menanyakan, apakah ini benar? Pandangan orang-orang tertuju pada Eliana. Terutama para menteri Imperium Athenos. Pandangan mereka seolah membakar Eliana. Karena masalah ini sangatlah serius. Kalau Eliana sungguh sudah kehilangan keperawanannya, semuanya tak mungkin bisa diubah. Putra mahkota Kaljaka bisa saja mengirim pasukan ke Imperium Athenos. Dihadapkan dengan pandangan semua orang, Eliana mengerti. Yang dia perbuat sudah kelewatan. Namun dia masih berkata, benar. Para menteri tercengang. Ini bencana bagi pemerintah Athenos, bencana untuk pemerintah Athens, kata seorang menteri penting dengan wajah penuh kekesalan dan kemarahan. Kalian tahu apa bencananya? Aku tak dapat bersama orang yang aku suka. Eliana agak geram. Wanita manapun di Imperium Athenos dapat memilih orang yang dia suka, tetapi kamu tak dapat. Menteri menahan emosinya. Mengapa aku tak bisa? Cuma karena aku Venus, jadi aku harus mengorbankan diriku untuk menikah dengan pria yang tak aku cintai. Eliana kelihatan sangat sedih. Hei, masalahnya sudah begini, percuma bicara terus. Venus, kamu sendiri yang membuat masalah ini, kamu selesaikan sendiri. Aku sudah tua, aku meminta izin pada Venus untuk mengizinkanku pulang ke kampung halaman. Menteri penting itu menghembuskan napas. Venus, tolong beri izin aku pensiun dan pulang ke kampung halaman. Sekelompok menteri bersujud pada Venus. Mereka semua minta pensiun dan pulang ke rumah. Jelas mereka tak yakin dengan masa depan Imperium Athenos. Kalau kedua imperium berperang, mereka pasti jadi pihak pertama yang kena imbasnya. Kalau karena alasan lain,
Mereka rela mengikuti Imperium sampai mati. Namun mereka tidak mau terlibat perang karena cinta kekanak-kanakan Venus. Bahkan, saat ini mereka merasa Eliana sudah tidak layak lagi menyandang gelar Venus. Walau begitu, Eliana sudah memperkirakan segala kemungkinan. Dia sudah siap menanggungnya. Ternyata beginilah jadinya. Semua menteri minta pensiun dan pulang kampung. Dia sungguh sendirian. Tapi, sebuah tangan kekar tetap memegang tangannya tanpa melepaskannya. Orang itu Devan. Benar, masih ada juniornya. Eliana, seluruh galaksi Bimasena tahu kalau kamu adalah wanita putra mahkota Kaljaka. Hari ini kamu sudah mempermalukan putra mahkota ini. Bersiaplah menyambut pasukan Imperium Kaljakaku, ucap putra mahkota Kaljaka dengan nada serius. Terlebih, semua menteri minta pensiun. Imperium Athenos di masa jayanya tidak mungkin bisa bersaing dengan Imperium Kaljaka. Tuan Soras, aku mau beri lagi upeti sebesar 3 triliun batu hara, kata putra mahkota Kaljaka pada Soras. Imperium tidak terlalu besar. Dalam perang sesungguhnya, meski dia menang, dia tetap akan rugi banyak. Satu-satunya yang punya dampak terbesar pada situasi pertempuran sebenarnya Imperium Andaras. Penguatan itu hal yang paling penting. Karena itulah, semua imperium besar bersedia untuk membayar upeti. Bukan demi membayar upeti paling banyak, tetapi agar tak lebih sedikit dari imperium lainnya. Untuk menjaga keseimbangan, Imperium Andaras memperlakukan semua orang sama. Semua yang membayar upeti batu hara. Tadinya Imperium Kaljaka membayar upeti 3 triliun batu hara. Kini, putra mahkota Kaljaka menambah 3 triliun. Itu artinya, jumlah bala bantuan yang bisa diajukan jadi 2 kali lipat. Ini jelas persiapan untuk perang dengan Imperium Athenos. Bala bantuan yang 2 kali lipat, ditambah Imperium Kaljaka yang sudah lebih kuat dari Imperium Athenos. Imperium Athenos benar-benar menarik. Bisa dibilang Imperium Athenos pasti akan hancur. Eliana, apa ini yang kamu mau? Kamu akan jadi pengkhianat Imperium Athenos. Kelihatannya Imperium Athenos kena nasib sial saat seorang wanita jadi kaisar. Beberapa veteran menghembuskan napas dengan keras. Mereka selalu merasa Eliana merupakan kaisar yang bijaksana. Tetapi kini, mereka salah. Bagaimanapun, wanita itu wanita. Wanita tidak seharusnya jadi kaisar. Waktu Eliana berkuasa, dia juga dapat banyak tentangan. Untungnya, Eliana menolak. Tetapi, apa yang dia lakukan hari ini terhadap seluruh pencapaiannya yang luar biasa, justru menghapuskannya. Venus yang ditakuti semua orang. Sekarang, dia jadi pengkhianat. Baik. Soras langsung setuju dengan tawaran putra mahkota Kaljaka. Kemudian, dia melirik ke arah Eliana. Venus Eliana, bagaimana menurutmu? Saat ini, satu-satunya pilihan Imperium Athenos adalah menambah jumlah upeti batu hara. Ini memungkinkan kedua imperium untuk mengajukan jumlah bala bantuan yang sama. Kalau tidak, Imperium Athenos dalam bahaya. Bersambung.